Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Maidi Kurniawan dari jurusan Pendidikan Matematika kelas 2024C. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas teori bilangan dan filsafat dan sejarah matematika yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Andes Dedi Nurjamil MPD. Saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi Totien-Euler atau V-Euler. Fungsi Totien-Euler adalah jumlah bilangan bulat positif yang kurang dari n dan relatif prima dengan n. Jika kalian tidak tahu relatif prima itu apa, A dan B dikatakan relatif prima jika EPB dari A dan B sama dengan 1. Atau GCD itu dalam EPB itu di Indonesia ya, kalau GCD penggunaannya di luar negeri. Jadi EPB dengan GCD ini sama ya artinya. Jika GCD A dan B sama dengan 1. Jadi relatif prima itu jika EPB-nya sama dengan 1. Atau tidak memiliki faktor prima yang sama dengan n. Jika masih bingung dengan kata-kata, kita lanjut ke contoh soal. Misal, hitung nilai fungsi Totien-Euler atau pi dari 10. Cara menyelesaikan ini itu dari pengertian Totien-Euler kan jumlah bilangan bulat positif yang kurang dari n. N-nya itu kan 10, berarti kurang dari 10 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Relatif prima dengan n atau tidak memiliki faktor prima yang sama dengan n. Faktor dari 10 adalah 1 dan 10, 2 dan 5. Udah kan? Hanya ini saja. Berarti kalau faktor prima dari 10 apa aja? 1 kan bukan prima, 10 bukan prima, 2 prima, 5 prima. Berarti faktor prima dari 10 adalah 2 dan 5. Kan di sini di keterangan tidak memiliki faktor prima yang sama dengan n. Berarti 2 dan 5 ini tidak termasuk. Karena faktor dari 10. Meskipun misalkan mau diuji juga 2 dengan 10 berapa EPB-nya? 2 kan? Berarti tidak memenuhi karena untuk memenuhi ini harus relatif prima dengan n. N-nya itu 10. Misal 5 dengan 10 EPB-nya 5. Berarti tidak memenuhi relatif prima. Berarti kita coba dari 1. 1 dengan 10 EPB-nya 1, berarti memenuhi. 3 dengan 10 EPB-nya 1, berarti memenuhi. 4 dengan 10 EPB-nya 2, berarti tidak memenuhi. 6 dengan 10 EPB-nya 2, berarti tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi hanya 1, 3, 7 dengan 10 EPB 1, 8 dan 10-nya EPB 2, 10 dan 9 EPB-nya 1. Berarti yang memenuhinya itu adalah 1, 3, 7, 9. Berapa bilangan yang memenuhi? Ada 4 kan? 1, 2, 3, 4. Berarti pi dari 10 sama dengan 4. Seperti itu pengerjaannya. Selanjutnya, kita masuk ke sifat yang pertama. Sifat dari fungsi Totien-Euler. Sifat pertama. Jika P itu kan prima ya. Jika P prima, maka P sama dengan P kurang 1. Jika misal 10-nya ini diganti dengan P, maka rumusnya P sama dengan P min 1. Kita coba langsung membuktikan sifat pertama ini. Coba buktikan dengan Pi 11. 11 kan prima ya. Prima itu apa? Faktor yang prima adalah yang memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Berarti faktor dari 11 adalah 1 dan 11. Jadi terus kita masukkan ke masukkan ke rumus. Pi 11 sama dengan P-nya diganti 11, berarti 11 kurang 1. 11 kurang 1 sama dengan 10. Apakah benar Pi 11 itu 10? Kita coba dengan manual seperti ini. Pi 11, yang kurang dari 11 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Nah, kan faktor dari 11 itu adalah 1 dan 11. Pasti, maksud ini itu, pasti semua bilangan yang kurang dari 11 memiliki EPB 1 dengan 11. Kita coba 1 dengan 11 EPB-nya 1. 2 dan 11 1. 3 dan 11 1. 4 dan 11 1. Dan selanjutnya kalian bisa coba bahwa bilangan ini itu EPB-nya 1 atau relatif prima dengan 11. Jadi yang memenuhi adalah 10 angka. Gitu. Itu untuk sifat yang pertama. Selanjutnya masuk ke sifat yang kedua. Kita tulis di sini. Sifat 2. Jika P prima, maka untuk setiap K asli P pangkat K sama dengan P pangkat K dikurangi P pangkat K min 1. Nah, tadi makan hanya prima saja, tapi ini mah sifat yang kedua mah jika faktor primanya itu memiliki pangkat. Misal, tadi mah hanya 11 ya. Ini mah berlaku untuk 11 pangkat 2, 11 pangkat 3. Jadi, primanya memiliki pangkat. Rumusnya ini. Nah, atau bisa ditulis ini itu P pangkat K min 1 dikali P dikurang 1. Nah, jika kalian kenapa sih bisa begini? Jadi ini itu P pangkat K min 1 dikali P min 1 ini itu sama dengan yang ini. P pangkat K dikurangi P pangkat K min 1. Kita coba buktikan atau jabarkan apakah benar bahwa ini P pangkat K min 1 dikali P min 1 itu sama dengan P pangkat K dikurangi P pangkat K min 1. Kita coba uraikan. P pangkat K, ini kan P pangkat K kurang 1. Berarti kalau dijabarkan bisa dengan kali ya. P pangkat K dikali P min 1. Kalau P min 1 itu berarti P pangkat K per P ya. Ya, benar. Ini kan P pangkat min 1 itu 1 per P. Berarti P pangkat K kali 1 per P sama dengan P pangkat K per P. Nah, ini kan kali silang ya. Nah, berarti P pangkat K per P dikali P. Terus, ini kan min 1 dikali P pangkat K per P. Berarti min P pangkat K per P. Nah, terus, misal ini kan di penyebut ada P, di pembilang ada P. Berarti kita bisa coret ya. Atau habis. Berarti P pangkat K dikurangi P pangkat K per P. Nah, per P ini kan P pangkat 1 ya. Jika dikedepankan berarti atau dikeataskan, dipindah ke pembilang berarti P pangkat K dikurangi P pangkat K dikali P min 1. Sehingga menghasilkan P pangkat K dikurangi P pangkat K min 1. Nah, jadi ini itu sama ya. Tuh, sama dengan yang ini. Jadi P pangkat K min 1 dikali P min 1 itu sama dengan yang ini. Selanjutnya kita coba contoh soal. Dari pi 1024 kan banyak ya di soal. Nah, kita cari dengan prima pangkat, berarti 1024 ini 2 pangkat 10. Berarti pi 2 pangkat 10 sama dengan, kita coba ke substitusi ke sini. 2 pangkat K-nya itu kan 10, berarti 10 kurang 1. P-nya itu berarti 22 kurang 1. Sehingga menghasilkan 2 pangkat 9 dikali 1. Jadi, pi 1024 adalah 2 pangkat 9 kali 1 sama dengan 2 pangkat 9. Nah, jadi pi dari 1024 adalah 2 pangkat 9. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.